warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai statistik deskriptif. Nah, saya akan memperkenalkan siapa saja anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Faridatul Kifliah Zaini, ada teman saya Fahrudin, dan ada Mas Chandra. Nah, kali ini yang pertama kali akan mempresentasikan yaitu saya sendiri mengenai pengertian statistik deskriptif. Nah, pengertian statistik deskriptif apa sih itu? Yakni statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu gambaran objek atau suatu gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yakni populasi dan sampel. Jadi tidak akan saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini adalah saya akan menyampaikan tentang penyajian data. Sebagai seorang peneliti, tentunya kita akan menyajikan data dari penelitian yang telah kita lalui. Kita sampaikan data-data dengan seringkas dan sebaik mungkin agar pembaca ini paham dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita teliti. Di sini tentang penyajian data yang tertera di dalam buku itu ada 2. Yang pertama adalah tabel seperti yang biasa kita lihat. Yang selanjutnya adalah menggunakan diagram. Diagram sendiri biasanya ada beberapa dan bisa juga disebut grafik kalau di dalam beberapa kata yang lain. Jadi penyajian data kali ini meliputi tabel dan juga diagram atau grafiknya. Selanjutnya ini saya perlihatkan contoh dari tabel data ordinal, yakni ranking atau peringkat seperti yang kita ketahui. Di situ sangat jelas ya, dengan uraiannya seperti itu, kondisi fisik, tempat, alat-alat kerja ini mempunyai kualitas kerja yang bisa itu seperti ini. Kalau kondisi fisik tempat itu 61,90. Ini berarti mendapat ranking 1 karena di dalam kualitas kerja dia yang paling tinggi. Jadi ada tingkatan atau strata yang membuatnya mendapat ranking 1, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan nilai beberapa di bawahnya. Jadi jelas kalau data ordinal ini adalah peringkat, dan sangat jelas di tabel ada peringkat atau ranking dari nomor 1 sampai nomor 12. Saya rasa penjelasan tentang ordinal ini cukup mudah dan sangat mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Untuk yang kali ini saya tampilkan tentang data ordinal. Data ordinal ini sangat mudah dipahami dan saya rasa umum ada di kehidupan kita yang sebagai seorang mahasiswa atau pelajar pasti tahu tentang tabel data ordinal. Lebih tepatnya kalau ketika kita menerima rapot, pasti di situ ada ranking dari ranking terakhir sampai ranking 1. Nah, ada perbandingan antara 1, 2, 3 inilah yang namanya data ordinal atau peringkat. Seperti contoh yang saya berikan ini kan ada ranking kualitas kerja. Nah, di sini sudah jelas bahwa data ordinal ini adalah ranking peringkat sebuah kualitas kerja yang telah dicapai. Dan contohnya pun sangat jelas ya, saya kira. Ada rankingnya sudah jelas, terus uraiannya ini yang didapat dari apa juga sudah jelas.
Dari sini data ordinal memang yang paling mudah difahami dan saya rasa cukup untuk penjelasan data ordinal ini. Yang selanjutnya disampaikan adalah tabel frekuensi data tunggal. Seperti yang terlihat di situ adalah tabel frekuensi data tunggal. Bagaimana caranya tahu? Kita lihat frekuensinya di situ cuma 26. Ketika frekuensinya hanya di bawah 30, itu berarti harus menggunakan dan memang seharusnya menggunakan data tunggal ini. Karena di lain sisi yang sangat lebih mengenakan untuk mengerjakannya dan lebih simpel. Seperti penjelasan yang saya sampaikan di depan tadi, di sini pun tertulis dalam buku bersumbernya tadi itu disebutkan tabel distribusi frekuensi data tunggal ini dibuat jika sampel penelitian tergolong kecil. Tidak ada ketentuan umum dari jumlah sampel yang termasuk kecil tersebut, tetapi biasanya digunakan bila jumlah sampel di bawah 30. Tabel distribusi frekuensi ini sangat sederhana karena hanya memiliki data dan frekuensi. Contoh darinya juga sudah saya perlihatkan ini. Oleh karenanya memang dilihat dari datanya sendiri, dari tabelnya sendiri memang mudah dan cukup untuk dipahami dengan mudah oleh kalangan mahasiswa.
Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai pengukuran gejala pusat. Nah, pengukuran gejala pusat atau nama lainnya yaitu central tendency. Maksudnya ialah nilai yang menunjukkan bahwa di sekitar nilai tersebutlah data kita akan terkumpul atau memusat. Nah, statistik yang mengukur gejala pemusatan data terdiri dari mean atau rata-rata hitung, median, dan juga modus. Ada untuk data tunggal, itu mean atau rata-rata hitung. Nah, mean atau rata-rata hitung yaitu nilai yang dapat mewakili sekelompok data. Nah, rumusnya sudah ada di situ bahwa X besar, terus kemudian ada garis di atasnya itu namanya dibaca X bar. Kemudian ada sigma XI per N. Sudah ada penjelasannya di situ. Nah, contohnya yaitu berikut ini merupakan nilai ulangan harian 8 orang siswa. 70, 90, 90, 60, 60, 90, 65, dan 75. Nah, cara menghitungnya kita tinggal memasukkan nilai atau jumlah data di atas itu melalui rumus yang sudah kita tulis di atas. Seperti itu. Kemudian dijumlah per 8. Nah, N itu adalah jumlah data siswa. Jumlahnya atau jumlah individunya yaitu 8 orang siswa. Maka rata-rata nilai ulangan harian dari 8 orang siswa adalah 75. Nah, yang kedua ada modus. Apa sih modus itu? Modus yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak. Nah, contohnya seperti yang ada di PPT yaitu hasil observasi terhadap umur pegawai sekolah A adalah 25 sampai 35. Nah, cara mengetahuinya yaitu kita urutkan dulu nilainya atau umur pegawai yang ada di sana, kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita pakai tabel penolong modus, tabel penolong perhitungan modus. Nah, kita akan tulis umur pegawai mulai dari yang terkecil atau terendah hingga yang terbesar. Kemudian kita jumlahkan berapa umur dari pegawai tersebut. Kemudian nanti akan muncul modusnya yaitu 45, yaitu sebanyak 5 orang pegawai. Ketiga yaitu median atau nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Untuk data tunggal, ada 2 rumus untuk mencari median. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, untuk mencarinya, yaitu dengan rumus X N ditambah 1 per 2. Nah, N-nya itu, yaitu keterangannya adalah jumlah data. Contohnya sudah ada di PPT, jadi kita tinggal masukkan saja nilainya. Tetapi sebelum itu kita urutkan dulu nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian rumusnya kita masukkan X N ditambah 1 per 2. Jadi N yaitu jumlah datanya. Kita jumlah datanya ada 13. Kemudian kita masukkan dan akan ada hasilnya. Median data di atas terletak pada data ke-7 yaitu bernilai 45. Sedangkan sebenarnya kalau kita tidak pakai rumus kita juga bisa, karena data jumlahnya yaitu ganjil kita bagi 2 dan yang nilai yang tengah itu yaitu mediannya. Kemudian yang kedua, jika jumlah datanya genap, dapat kita cari dengan rumus median sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Contohnya sudah bisa dilihat di PPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran penyimpangan data atau dispersi data. Dispersi data sendiri adalah
ukuran data yang menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya perbedaan antara suatu data dengan rata-rata yang ada. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan XT dikurangi rata-rata. Selanjutnya, subbab pembahasan dari ukuran penyimpangan data yaitu ada varians, koefisien varian, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan angka baku atau Z-score. Kemudian, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata pada data tunggal. Simpangan rata-rata sendiri adalah nilai mutlak semua simpangan terhadap rata-rata mean kelompoknya. Adapun rumusnya SR sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi X rata-rata tutup kurung per N dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata dan XI sendiri adalah nilai dari data tersebut yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya, dan N adalah jumlah dari semua data. Kita akan mencari varians pada data tunggal. Varians sendiri merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai tunggal terhadap rata-rata kelompok. Varians sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu varians untuk populasi dengan rumusnya yaitu omega kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi mean tutup kurung per N. Jenis varians yang kedua adalah varians untuk sampel. Adapun rumusnya sendiri terdapat 3 rumus. Yang pertama yaitu S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X dikurangi X rata-rata tutup kurung dikuadratkan per N-1. Yang kedua S kuadrat sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N kali N-1 tutup kurung. Yang ketiga S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N, semuanya dibagi menjadi N-1. Adapun ketiga rumus ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, tetapi yang paling sering digunakan adalah yang ke-1 karena pembulatannya tidak terlalu sulit. Yang ketiga, kita akan menghitung simpangan baku dari data tunggal. Simpangan baku sendiri adalah akar kuadrat dari varians, sehingga jika variansnya ada 2, maka simpangan baku juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, simpangan baku untuk populasi, yaitu rumusnya sendiri adalah omega sama dengan akar sigma buka kurung X dikurangi rata-rata tutup kurung per N dan dikuadratkan, atau lebih mudahnya sigma atau lebih mudahnya rumusnya adalah omega sama dengan akar omega kuadrat. Adapun yang kedua, simpangan baku untuk sampel sendiri memiliki rumus S sama dengan akar sigma X dikurangi X rata-rata tutup kurung per N-1 kuadrat, dan ada cara sederhananya yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan dari rumus-rumus di atas tadi. Adapun misal contohnya, diberikan data suatu hasil penelitian sebagai berikut. Ada nilainya yaitu nilai mentah 19, 20, 20, 35, 45, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 60, dan 77. Dari nilai tersebut, kita akan mencari simpangan rata-rata, varians, dan simpangan bakunya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan rata-rata dari data tersebut dengan menggunakan rumus
X rata-rata sama dengan sigma XI per N, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi jumlah data yang ada. Di sini tertera 630 dibagi 14 sama dengan 45. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 45. Baiklah, setelah menemukan rata-ratanya, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi seperti di atas, yang terdiri atas nilai, rata-rata, simpangan, dan simpangan kuadrat untuk memudahkan kita menyelesaikan contoh persoalan tersebut. Setelah itu, kita akan bisa langsung mencari simpangan rata-rata dengan rumus seperti di atas, dan kita akan memperoleh hasil yaitu SR sama dengan 177 per 14 sama dengan 12,6. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 12,6. Tahapan yang ketiga, kita akan menentukan varians dari data tersebut. Yang pertama adalah varians untuk populasi dengan rumus omega kuadrat sama dengan jumlah simpangan kuadrat dibagi jumlah data yang ada. Bisa dilihat di rumus yang berwarna putih dengan hasilnya 3614 dibagi 14 sama dengan 258,1. Dan untuk varians sampelnya sendiri, yaitu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan jumlah simpangan kuadrat per jumlah data dikurangi 1 sama dengan 3614 dikurangi 13 sama dengan 278. Sedangkan untuk simpangan baku sendiri, tadi kan simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians, jadi kita tinggal mengakarkan hasil dari perhitungan varians baik itu populasi maupun sampel. Yang pertama yaitu simpangan baku untuk populasi dengan hasil akar dari 258,1 adalah 16,1. Jadi simpangan baku untuk populasi adalah 16,1. Dan simpangan baku untuk sampel adalah akar dari 278 yang menghasilkan yaitu 16,7. Setelah sebelumnya membahas tentang data tunggal, kita akan masuk ke data kelompok. Dan dalam data kelompok ini ada 7-8 bahasan. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata hitung. Untuk menentukan mean, kita harus menjumlahkan data atas kelas sampai data bawah kelas, kemudian dibagi menjadi dua bagian. Adapun jika menggunakan rumusnya adalah X sama dengan sigma F kumulatif per sigma F. Yang kedua yaitu modus atau biasanya disimbolkan dengan mu. Modus adalah data yang paling sering muncul dalam suatu sajian data. Rumusnya yaitu M0 sama dengan BB atau batas bawah ditambah P panjang data buka kurung F1 per F1 tambah F2. Ketiga yaitu median atau bisa disimbolkan dengan M. Median sendiri adalah nilai tengah dari suatu data. Adapun rumusnya yaitu M sama dengan BB plus P buka kurung 1/2 kali N dikurangi F kumulatif tutup kurung di per F kecil atau frekuensi. Pembahasan yang keempat adalah
kuartil. Kuartil sendiri adalah membagi data menjadi 4 bagian. Terdapat 3 rumus dalam pembahasan kuartil ini. Yang pertama yaitu K1 atau kuartil 1, rumusnya adalah sama dengan BB plus P buka kurung 1/4 kali N dikurangi F kumulatif tutup kurung per F kecil frekuensi. Adapun K2 rumusnya hampir sama dengan median atau nilai tengah dari data. Kita langsung sambung ke K3 sama dengan BB plus P buka kurung 3/4 kali N dikurangi F kumulatif tutup kurung per F kecil atau frekuensi. Untuk memudahkan pengaplikasian rumus, kita akan mencoba, dan berikut ini adalah contoh data tinggi badan siswa kelas 9 di suatu sekolah. Bisa dilihat tabelnya. Dan untuk menyelesaikan data tadi, kita akan pertama-tama menghitung mean atau rata-ratanya dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma F kumulatif per sigma frekuensi sama dengan 8948,5 dibagi 63 sama dengan 142,04. Jadi nilai mean data di atas adalah 142,04. Yang kedua, kita akan menentukan modus dari data tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, kita harus menentukan dulu data terbesar. Dan pada tabel tersebut, frekuensi terbesar adalah 16 dan terletak pada nomor kelas 4 dengan interval 135 sampai 144. Jadi frekuensi modusnya adalah 16. Langkah yang kedua, mencari batas bawah kelas modus dengan cara 135 dikurangi 0,5 sama dengan 134,5. Yang ketiga, menghitung panjang kelas modus. Artinya ini interval. Yang paling atas 144,5 dikurangi 134,5 sama dengan 10. Yang keempat, menghitung nilai F1, yaitu selisih antara frekuensi modus dan frekuensi sebelumnya. Yang pada tabel di atas, F1 sama dengan 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Selanjutnya yang kelima, menghitung F2, yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Dan kita akan masuk ke rumus dan memasukkan angka-angka yang sudah dihitung sebelumnya. Dengan menggunakan rumus MO sama dengan BB plus P buka kurung F1 per F1 plus F2 tutup kurung sama dengan 134,5 ditambah 10 buka kurung 5 per 5 tambah 2 tutup kurung dan menghasilkan 141,64. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari median dari data tersebut. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan dulu nilai tengah dari data tersebut. Karena banyak jumlah datanya adalah 63, maka harus dibagi menjadi 2 dan menghasilkan 31,5. Kita bulatkan menjadi 32 sehingga median terletak pada data ketiga 2 dengan interval 135 sampai 144. Langkah kedua dan ketiga hampir sama dengan langkah pada modus, yaitu mencari BB dan P. BB-nya sendiri dihasilkan 134,5 dan P atau panjang kelasnya atau interval sama dengan 10. Kemudian kita harus mencari frekuensi kelas median yang dalam data tersebut terletak pada angka ke-16. Selanjutnya kita harus menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau dengan disimbolkan F besar. Berarti yang ada di atasnya angka 16 sama dengan angka 19 pada data. Kemudian kita masukkan semua angka tadi pada rumus yang telah ada. ME sama dengan BB plus P buka kurung 1/2 kali N dikurangi F kumulatif
tutup kurung per F kecil atau frekuensi sama dengan 134,5 ditambah 10 buka kurung 1/2 kali 63 dikurangi 19 tutup kurung di per 16, yang hasilnya yaitu sama dengan 142,3. Pembahasan selanjutnya tentang kuartil, yaitu kita harus langsung memasukkan rumus ke dalam rumus angka-angka yang ada. Pada K1 BB-nya yaitu 124,5. Jadi jika dimasukkan maka K1 sama dengan 124,5 ditambah 10 buka kurung 1/4 dikali 63 dikurangi 8 tutup kurung per 11, yang hasilnya yaitu sama dengan 131,5. K2 sebenarnya rumusnya hampir sama dengan median atau nilai tengah, dan hasilnya pun sama yaitu 142,3. Dan K3 sendiri atau kuartil ketiga BB-nya yaitu 144,5. Adapun jika dimasukkan ke dalam rumus maka 144,5 ditambah 10 buka kurung 3/4 dikali 63 dikurangi 35 per 14 tutup kurung, dan hasilnya sama dengan 153,2. Jadi kesimpulan dari data tadi dapat kita peroleh nilai mean rata-rata yaitu 142,04, nilai modus 141,64, nilai median atau nilai tengah dan K2 142,3, nilai K1 kuartil 1 131,5, dan nilai kuartil 3 nya yaitu 153,2. Pembahasan yang kelima dari data kelompok adalah varians. Varians sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu varians untuk populasi dan varians untuk sampel. Bisa dilihat varians untuk populasi rumusnya adalah omega kuadrat sama dengan akar sigma F kumulatif kuadrat dikurangi buka kurung sigma F kumulatif tutup kurung per sigma F kuadrat per sigma F. Dan untuk varians sampel dan varians untuk sampel rumusnya sendiri adalah S kuadrat sama dengan N atau jumlah data buka kurung sigma Fx kuadrat tutup kurung dikurangi sigma Fx tutup kurung kuadrat per N buka kurung N min 1. Dan yang keenam adalah simpangan baku. Pada pembahasan sebelumnya di data tunggal kita telah membahas bahwa simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Jadi rumusnya cukup sederhana yaitu omega sama dengan akar kuadrat akar omega kuadrat, dan S atau simpangan baku untuk sampel rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Masuk ke pembahasan yang ketujuh yaitu tentang koefisien varians. Koefisien varians sendiri adalah perbandingan antara simpangan baku sampel dan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan bentuk persen. Jadi nanti akan dihasilkan dengan bentuk persen. Rumusnya yaitu KV atau koefisien varians sama dengan S per X rata-rata dikali 100%. Dan kami telah menampilkan contoh data dari kemampuan berpikir logis siswa-siswi SMA Yayasan Apipsu Medan. Kita akan coba untuk menghitung varians simpangan baku dan koefisien varians dari data tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan varians untuk populasi dari contoh tadi. Kita harus memasukkan angka ke dalam rumus, yaitu omega kuadrat sama dengan akar sigma fx kuadrat dikurangi sigma fx per sigma f kuadrat per sigma f sama dengan 2,03742,5 dikurangi buka kurung 229
9 per 26 tutup kurung kuadrat diper lagi 26, dan hasilnya adalah 17,6. Jadi varians untuk populasinya adalah 17,6. Sedangkan varians untuk sampelnya adalah S kuadrat sama dengan 26 buka kurung 203.742,5 tutup kurung dikurangi 2299 kuadrat per 26 buka kurung 26 kurangi 1, dan hasilnya adalah 18,3. Jadi untuk varian sampelnya sendiri hasilnya adalah 18,3. Sedangkan untuk simpangan baku, yang pertama simpangan baku untuk populasi, rumusnya adalah omega sama dengan akar omega kuadrat. Jadi kita tinggal mengakarkan hasil dari varians tadi, yaitu akar 17,6 sama dengan 4,2. Sedangkan yang untuk sampel, simpangan bakunya adalah S sama dengan S akar S kuadrat, yaitu akar 18,3 sama dengan 4,3. Dan yang ketujuh atau koefisien variansnya, kita harus menghitung rata-ratanya dulu dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma F kumulatif dibagi sigma F atau jumlah data yang ada, sama dengan 2299 dibagi 26, dan hasilnya adalah 88,4. Jadi rata-rata dari tabel di atas adalah 88,4. Dan untuk menghitung koefisien varians, kita tinggal memasukkan KV sama dengan S per X dikali 100%. S-nya sendiri adalah tadi yang ada di simpangan baku untuk sampel, yaitu 4,3 dibagi 88,4 dikali 100%, dan hasilnya adalah 4,8%. Setelah kita membahas tentang varians, simpangan baku, dan koefisien varians, kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dalam data kelompok, yaitu tentang Z-score atau biasanya angka baku. Z-score sendiri adalah bilangan yang menunjukkan tingkat penyimpangan data dari mean dalam satuan standar deviasi, atau seberapa jauh suatu nilai tersebut menyimpang dari rata-rata dengan satuan simpangan baku atau S. Adapun rumus untuk menentukan Z-score atau angka baku ini adalah Z-score sama dengan XI dikurangi X rata-rata diper S. Kita langsung saja masuk dalam contoh. Berikut ini adalah nilai yang diperoleh salah satu mahasiswa dalam ada 3 mata kuliah. 1 bahasa Inggris nilainya 90, rata-ratanya 85, dan simpangannya adalah 6. Dan untuk bahasa Arab nilainya 100, rata-ratanya 85, dan simpangannya adalah 6 juga. Dan untuk mata kuliah statistika nilainya 85, rata-ratanya 70, dan simpangannya adalah 5. Jadi dari data yang dapat kita peroleh di atas, kita bisa langsung menghitung nilai baku dari skor mentah yang didapat mahasiswa tersebut. Untuk mata kuliah bahasa Inggris sama dengan XI dikurangi X rata-rata diper S, yang artinya 90 dikurangi 85 per 6, dan hasilnya adalah 0,83. Sedangkan untuk mata kuliah bahasa Arab menghasilkan 2,5, dan mata kuliah statistika hasilnya angka bakunya adalah 3. Jadi kesimpulannya pada Z-score ini, mata kuliah yang nilainya paling bagus sebenarnya adalah statistika, karena memiliki angka baku yang paling tinggi daripada mata kuliah lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Untuk pertanyaan bisa langsung di-share di Google Classroom, atau nanti bisa komen di video kami yang akan kami upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.